Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Puja Lestari, NIM 2019 4064050032, kelas 4A, Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah Bengsewu Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengolahan data untuk menyelesaikan kuis 2 pembelajaran matematika SD yang diampu oleh Ibu Yuni Armida, Magister Pendidikan. Nah, sebelum masuk ke konsep pengolahan data, kalian harus tahu data itu apa sih? Data adalah informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, hasil pengamatan yang nyata. Data yang diperoleh biasanya masih berupa data acak. Agar mudah dipahami, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Data dalam bentuk tabel atau diagram dapat lebih mudah kita temukan informasi di dalamnya, seperti data tertinggi dan data terendah. Nah, dalam pengolahan data, ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, yang pertama ada pencatatan langsung. Contohnya di sini wali kelas ingin mengetahui berat badan masing-masing siswa kelas 5. Maka wali kelas harus membawa timbangan berat badan dan melakukan pencatatan langsung. Jadi di sini satu persatu siswa ditimbang dan dicatat satu persatu. Untuk pencatatan langsung. Yang kedua, ada wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab. Contohnya, kalian ingin mengetahui golongan darah teman kalian, maka kalian melakukan tanya jawab kepada teman kalian untuk mengetahui golongan darahnya. Contohnya seperti, "Halo Budi, golongan darah kamu apa?" Kemudian Budi menjawab, "Golongan darah aku A." Nah, berarti kamu baru saja melakukan kegiatan wawancara atau tanya jawab. Yang ketiga, kuesioner atau angket. Di sini contohnya kalian ingin mengetahui warna favorit atau makanan yang disukai dari teman kalian. Jadi kamu bisa menyebarkan angket atau bisa disebut lembar isian yang bisa diisi oleh teman kalian selanjutnya. Nah, tahap dalam pengolahan data yang kedua adalah penyajian data. Di sini ada dalam diagram gambar, diagram batang, tabel, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyajian dalam diagram tabel dan diagram batang. Yang pertama, misalnya nilai ulangan matematika kelas 6 sebagai berikut. Nah, kita akan menyajikan data tersebut ke dalam tabel. Bisa kalian lihat, di sebelah kanan tabel ada namanya nilai. Nilai itu nilai dari siswa-siswa yang mendapatkan nilai ulangan matematika. Contohnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tabel yang sebelah kiri ada banyaknya siswa. Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 4 ada di situ ada 3. Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 5 ada 4. Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 4 orang. Banyaknya siswa yang mendapat nilai 7 ada 7 orang. Banyaknya siswa yang mendapat nilai 8 ada 11 orang. Banyaknya siswa yang mendapat nilai 9 ada 8 orang. Banyaknya siswa yang mendapat nilai 10 ada 3 orang. Jadi di sini bisa kita lihat jumlah dari banyaknya siswa ada 40 siswa. Nah, dalam diagram batang, contohnya seperti ini. Ibu mempunyai 40 lusin barang pecah belah yang terdiri dari 12 lusin gelas, 14 lusin piring, 8 mangkuk, dan 6 lusin cangkir. Bisa kalian lihat di sini ada diagram batang yang dalam tabel sebelah kiri ada 0, 2, 4, 6, 8 itu
banyaknya lusin yang barang pecah belah. Yang sampingnya diagram batangnya itu adalah barang pecah belah yang dipunyai oleh ibu. Barang pecah belah gelas mempunyai 40 lusin. Jadi di situ diagram batangnya menuju ke angka 40 lusin. Dan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada diagram gambar. Di situ tertera ada tabel keranjang dan banyak semangka. Keranjang pertama 60 semangka, keranjang kedua 55 semangka, keranjang ketiga 30 semangka, keranjang keempat 45 semangka, keranjang kelima 60 semangka. Jumlahnya ada 250 semangka. Nah, sebelum membuat diagram gambar, perhatikan banyak buah semangka pada data di atas. Setiap 10 buah semangka diwakili oleh gambar 1 buah semangka dan 5 buah semangka diwakili oleh gambar setengah buah semangka. Nah, penyajiannya ada pada gambar tabel di bawah ini. Nah, untuk yang terakhir, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kumpulan data, diperlukan ukuran-ukuran yang merupakan wakil dari kumpulan data tersebut. Ukuran itu diantaranya ada min, median, dan modus. Yang pertama ada min atau rata-rata. Nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Nilai rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Contohnya, perhatikan nilai ulangan Budi berikut ini. 7, 9, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 8, 9. Perintahnya, tentukanlah min dari nilai ulangan Budi. Jawab, min sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Min sama dengan 7 ditambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 9 dan dibagi dengan banyaknya data, yaitu 10. Min sama dengan 78 dibagi 10. Min sama dengan 7,8. Jadi, min dari nilai ulangan Budi yaitu 7,8 atau nilai rata-rata dari ulangan Budi 7,8. Yang selanjutnya ada median atau nilai tengah. Nilai tengah yang diperoleh setelah data diurutkan, mulai dari yang terkecil sampai terbesar dari setiap penyajian data. Contohnya, perhatikan nilai ulangan Budi berikut ini. 7, 9, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 8, 9. Perintahnya, tentukanlah median dari ulangan Budi. Nah, di sini caranya, urutkan datanya dari terkecil ke terbesar. Perhatikan data tersebut ganjil atau genap. Jika data genap, maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan dan dibagi dengan 2. Jika data ganjil, langsung diambil nilai tengahnya. Nah, di sini nilai ulangan Budi berjumlah genap. Jadi, dua nilai yang di tengah langsung dijumlahkan dan dibagi dengan 2. Di sini nilai tengahnya adalah 8 ditambah 8. Langsung dibagi dengan 2. Jadi, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi, median dari nilai ulangan Budi yaitu 8. Yang selanjutnya ada modus. Nilai yang sering muncul. Nilai dari suatu data yang sering muncul atau frekuensi tertinggi atau terbanyak. Perhatikan nilai ulangan Budi berikut ini. 7, 9, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 8, 9. Perintahnya tentukanlah modus dari nilai ulangan Budi. Nah, di sini maka modusnya atau nilainya yang sering muncul adalah 8. Karena 8 muncul sebanyak 4 kali dalam nilai ulangan Budi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.